semua, sahabat coach semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Coach Bambang di channel Trujun SC. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang perencanaan program latihan, khususnya untuk yang akan kita bahas yaitu waktu yang tersedia hanya 8 bulan. Idealnya program latihan dibuat dalam rentang waktu 1 tahun. Akan tetapi seorang pelatih harus bisa memprediksi, merencanakan, menguraikan program latihan sesuai dengan waktu yang ada atau waktu yang tersedia. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan tekan lonceng agar selalu update video di channel ini. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan contoh sederhana program perencanaan program latihan dengan waktu 8 bulan. Baik, langsung saja kita ke contoh tabel periodisasi program latihan waktu 8 bulan. Pada tabel yang tersaji ini terdiri dari bulan mulai dari Januari sampai dengan bulan Agustus yang berjumlah 8 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan breakdown dari 8 bulan ini. Kita breakdown menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan yang terdiri dari 4 bulan, mulai bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan April. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pertandingan yang dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus yang terdiri dari 4 bulan. Tahap persiapan kita bagi menjadi 2, yaitu tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus. Tahap persiapan umum kita mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Kemudian tahap persiapan khusus sama dengan tahap persiapan umum, terdiri dari 2 bulan, mulai bulan Maret dan bulan April sampai dengan bulan April. Kemudian pada tahap pertandingan kita membagi 2 tahap juga, yaitu pra pertandingan dan pertandingan utama. Pra pertandingan kita mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni, terdiri dari 2 bulan. Begitu juga dengan pertandingan utama yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, terdiri dari 2 bulan. Pada program latihan waktu 8 bulan, tahapan transisi tidak kita masukkan karena waktu yang tersedia hanya 8 bulan, sehingga tahap transisi di sini kita tidak memasukkannya. Terus langkah selanjutnya adalah apa saja yang dikembangkan pada program latihan ini. Yang pertama adalah yang kita kembangkan bentuk latihannya adalah kekuatan, latihan kekuatan. Pada periodisasi latihan kekuatan, latihan yang pertama adalah adaptasi anatomi. Adaptasi anatomi kita berikan di awal dengan tujuan agar tubuh kita, anggota-anggota badan kita beradaptasi dengan beban-beban yang diberikan. Adaptasi anatomi diberikan selama 1 bulan, yaitu di bulan Januari. Kemudian setelah adaptasi anatomi, tubuh kita sudah beradaptasi, kita naikkan menjadi kekuatan maksimal. Jadi kekuatan maksimal
Kita mulai dari bulan Februari sampai dengan Maret minggu pertama. Kemudian setelah kekuatan maksimal, selanjutnya adalah kita konversi menjadi power atau daya tahan otot. Ini tergantung pada cabang olahraga apa yang kita latih. Contoh, pada cabang olahraga sepak bola, kita memerlukan power dan daya tahan otot, sehingga komponen power dan daya tahan otot perlu diberikan secara bersamaan. Sedangkan pada cabang olahraga seperti panahan, lebih dominan adalah konversinya lebih ke daya tahan otot. Begitu juga dengan olahraga ketika kita memberikan kepada atlet maraton, lebih cenderung kepada daya tahan otot. Konversi power atau daya tahan otot ini diberikan mulai bulan Maret minggu kedua sampai dengan bulan Mei. Yaitu antara tahap persiapan khusus sampai dengan tahap pra pertandingan. Ini konversi. Setelah dikonversi, kemudian pada bulan Juni sampai dengan Agustus kita memelihara apa yang sudah kita dapatkan dari latihan-latihan kekuatan tersebut. Jadi kita pertahankan. Komponen yang kedua yang kita latih adalah komponen daya tahan. Periodisasi untuk daya tahan dimulai dari daya tahan aerobik. Pada tahap persiapan umum, periodisasi daya tahan biasanya adalah dengan melakukan latihan daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik ini pada program ini kita mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret minggu pertama. Setelah daya tahan aerobik terbentuk, kita tingkatkan menjadi daya tahan anaerobik dan daya tahan khusus. Nah, ini dilakukan pada tahap persiapan khusus, yaitu bulan Maret minggu kedua sampai dengan bulan Mei minggu pertama. Setelah daya tahan anaerobik dan daya tahan khusus, pada tahap berikutnya adalah kita naikkan, yaitu dengan menyempurnakan daya tahan khusus. Menyempurnakan pada daya tahan khusus dimulai dari bulan Mei minggu kedua pada tahap pra pertandingan sampai dengan Juli minggu pertama pada tahap pertandingan utama. Itu kita menyempurnakan daya tahan khusus. Kemudian pada tahap pertandingan utama bulan Juli minggu kedua, kita mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan dari latihan daya tahan ini. Jadi kita pertahankan agar supaya sampai dengan puncak pertandingan daya tahan kita sudah betul-betul masuk ke dalam daya tahan khusus yang sempurna. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen kecepatan. Periodisasi kecepatan dimulai dari daya tahan aerobik. Tidak bisa pada komponen kecepatan langsung diberikan kecepatan maksimal. Jadi harus diberi fondasi atau dasar, yaitu dengan latihan daya tahan aerobik. Setelah daya tahan aerobik terbentuk, barulah dinaikkan. Daya tahan aerobik ini dilakukan atau dilatih selama 4 minggu pada bulan Januari di tahap persiapan umum. Kemudian pada bulan Februari dari daya tahan aerobik kita tingkatkan menjadi daya tahan anaerobik, yaitu mulai Februari sampai dengan bulan Maret, yaitu tahap persiapan umum sampai dengan di tahap persiapan khusus. Setelah daya tahan anaerobik pada komponen kecepatan terbentuk, selanjutnya adalah kita tingkatkan pada kecepatan maksimal dan daya tahan kecepatan.
kecepatan maksimal dan daya tahan. Kecepatan dilatih pada tahap persiapan khusus mulai bulan April sampai dengan bulan Mei pada tahap pra-pertandingan bulan Mei. Dari kecepatan maksimal dan daya tahan kecepatan, kemudian kita tingkatkan lagi menjadi menyempurnakan kecepatan khusus, kelincahan, dan waktu reaksi. Ini dilakukan atau dilatih pada bulan Juni sampai dengan Juli minggu pertama pada saat di tahap pra-pertandingan dan pertandingan utama. Kemudian pada bulan Juli minggu kedua sampai dengan Agustus kita mempertahankan hasil yang telah dilatih pada komponen kecepatan sampai dengan kecepatan khusus, kelincahan, serta waktu bereaksi kita pertahankan agar dapat maksimal sampai dengan pertandingan utama. Komponen berikutnya adalah komponen kelentukan. Periodisasi kelentukan harus diawali dari peregangan statis, dinamis, pasif, gabungan atau PNF, serta mobilisasi. Jadi kelentukan bisa dilatih mulai dari peregangan statis, dinamis, pasif, gabungan atau PNF, serta mobilisasi. Kemudian komponen yang terakhir yang dilatih adalah komponen teknik, di mana pada tahap awal teknik yang diberikan adalah teknik dasar. Teknik dasar ini diberikan selama 3 bulan, mulai dari Januari sampai dengan Maret, mulai dari tahap persiapan umum sampai dengan tahap persiapan khusus. Nah, setelah teknik dasar diberikan, kita tingkatkan pada bulan April sampai dengan bulan Juni dengan memberikan teknik khusus. Kemudian selanjutnya adalah pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus simulasi tryout ataupun game. Jadi inilah contoh periodisasi program latihan dalam waktu 8 bulan yang tersedia. Inilah komponen-komponen yang terdapat pada tabel program latihan ini. Sehingga dari sini, dari periodisasi latihan ini dapat kita breakdown atau kita jabarkan lagi pada program latihan bulanan. Ini adalah penjabaran program latihan bulanan atau siklus makro. Ini diambil dari tabel program latihan ini. Jadi penjabaran program latihan bulanan ini atau siklus makro ini tidak boleh keluar dari tabel sebelumnya. Nah, dari hasil penjabaran di bulan Januari makro pertama, bulan Januari atau makro pertama itu latihan-latihan yang dilatih adalah adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan, serta teknik dasar. Di bulan Februari atau makro kedua, komponen yang dilatih adalah kekuatan maksimal. Nah, di sini adaptasi anatomi sudah berubah menjadi kekuatan maksimal karena pada tabel sebelumnya adaptasi anatomi hanya diberikan pada bulan Januari. Pada bulan Februari daya tahan adaptasi anatomi sudah ditingkatkan menjadi kekuatan maksimal. Kemudian daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Latihan berikutnya adalah latihan kelentukan serta yang terakhir teknik dasar. Pada bulan Maret atau makro 3, latihan yang diberikan adalah kekuatan maksimal. Nah,
kekuatan maksimal. Dan di sini sudah masuk adanya konversi power atau daya tahan otot. Kemudian latihan berikutnya adalah daya tahan aerobik dan anaerobik serta daya tahan khusus, kelentukan, dan teknik dasar. Ini diambil dari tabel sebelumnya. Bulan April makro 4 kita melakukan latihan power, daya tahan otot atau daya tahan otot tergantung dari cabang olahraga yang kita latih. Kemudian daya tahan anaerobik, daya tahan khusus, kecepatan maksimal. Ini sudah menjadi kecepatan maksimal dari kecepatan anaerobik ini, dari daya tahan anaerobik ini dijadikan kecepatan maksimal. Kemudian daya tahan kecepatan maksimal, daya tahan kecepatan, kelentukan, serta teknik khusus. Sama, ini diambil dari tabel sebelumnya. Pada bulan Mei atau mikro kelima, pada bulan Mei mikro kelima, bentuk latihan atau latihan-latihan yang kita lakukan adalah power atau daya tahan otot. Sama, ini sesuai dengan cabang olahraga yang kita latih. Kemudian penyempurnaan daya tahan khusus, kecepatan maksimal, daya tahan kecepatan, kelentukan, serta teknik khusus. Nah, ini sudah teknik khusus karena teknik dasar diberikan mulai dari makro 1, makro 2 sampai makro 3. Makro 4 latihan tekniknya adalah sudah mengarah kepada teknik khusus, dan makro kelima juga mengarah kepada teknik khusus. Pada bulan Juni atau makro ke-6, latihan-latihan yang kita lakukan adalah kita mulai sudah memasuki maintenance untuk power atau daya tahan otot. Jadi memelihara power yang atau daya tahan otot yang sudah terbentuk. Jangan sampai power dan daya tahan otot kita yang sudah dilatih itu turun, sehingga nanti akan berakibat kurang maksimal pada saat pertandingan. Jadi maintenance ini sangat diperlukan di masa-masa tahap persiapan pada tahap pertandingan utama. Kemudian adalah latihan berikutnya adalah penyempurnaan daya tahan khusus. Di sini ada kelincahan juga, kelincahan serta waktu reaksi, kelentukan, dan teknik khusus. Jadi di bulan Juni latihan-latihan yang diberikan adalah ini. Nah, ini juga sama diambil dari tabel sebelumnya, tidak boleh terlepas atau menyimpang dari tabel sebelumnya. Kemudian untuk bulan Juli atau makro ke-7, latihan-latihan yang diberikan yaitu maintenance power atau daya tahan otot, masih sama. Kemudian penyempurnaan daya tahan khusus, masih sama dengan yang di atas. Kelincahan atau waktu reaksi, kelentukan. Nah, di sini teknik khusus sudah berubah menjadi simulasi tryout ataupun game-game. Jadi teknik khusus sudah berubah pada makro ke-7 atau bulan Juli menjadi simulasi tryout ataupun game. Nah, pada makro ke-8 bulan Agustus atau pada akhir pada akhir masa program latihan ini, yaitu makro 8, ya, program yang kita lakukan adalah mempertahankan power atau maintenance power, daya tahan otot, kemudian mempertahankan daya tahan khusus. Jadi di sini pada makro 8 itu pada tahap pra pertandingan, pada tahap pertandingan utama kita hanya melakukan maintenance atau mempertahankan kondisi yang sudah kita peroleh dari hasil-hasil latihan sebelumnya. Nah, di sini mempertahankan kelincahan reaksi, mempertahankan daya tahan khusus, mempertahankan daya otot ataupun power, dan di sini latihan teknik yang diberikan adalah teknik simulasi, tryout, dan game. Nah, inilah
penjabaran program bulanan atau siklus makro. Dari siklus makro ini kemudian kita breakdown lagi menjadi program latihan mingguan. Jadi dari siklus makro kita breakdown menjadi program latihan mingguan. Nah, yang pertama adalah di sini pada bulan Januari atau makro 1, tujuan latihannya adalah yang pertama kita ambil dari tadi dari penjabaran program bulanan. Di sini yang dilatih pada makro 1 bulan Januari adalah adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan, dan tekniknya mengarah pada teknik dasar. Nah, pada bulan Januari terdiri dari 4 minggu. Di sini kita anggap minggu atau mikro 1. Mikro 1 di sini melatih yaitu adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan, dan teknik dasar. Di minggu kedua atau mikro 2 tidak ada perubahan, yaitu masih sama karena adaptasi anatomi ini dilakukan selama 1 bulan atau 4 minggu. Nah, masih sama dengan mikro 1. Kemudian di mikro ketiga pun masih sama yaitu adaptasi anatomi, daya tahan aerobik, kelentukan, dan teknik dasar. Dan minggu keempat pun tidak ada perubahan, yaitu masih sama dengan minggu sebelumnya. Sedangkan penjabaran program latihan mingguan pada bulan Februari atau makro 2, fokus atau tujuan latihan yang kita fokuskan adalah kekuatan maksimal. Nah, sini sudah ada perubahan. Yaitu dari adaptasi anatomi berubah menjadi kekuatan maksimal. Kemudian daya tahan aerobik. Nah, di sini muncul daya tahan anaerobik pada makro 2 atau bulan Februari. Kemudian kelentukan dan latihan teknik yang diberikan masih pada teknik dasar. Nah, bulan Februari juga terdiri dari 4 minggu, yaitu minggu pertama atau mikro 1. Latihan yang diberikan adalah kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, daya tahan anaerobik, kelentukan, dan teknik dasar. Minggu kedua atau mikro 2 sama dengan pada minggu pertama di bulan Februari ini. Kemudian minggu ketiga atau mikro ketiga latihannya tidak berbeda, masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Begitu juga pada minggu keempat yaitu di makro kedua atau bulan Februari, sama latihannya hampir sama dengan mikro atau minggu ketiga, kedua, dan ke-1. Dari program latihan mingguan kita bisa menjabarkan kembali pada program latihan harian. Akan tetapi sebelumnya kita bisa lihat di sini contoh intensitas beban latihan. Program beban latihan makro atau program latihan bulanan di bulan Januari dengan 4 minggu atau 4 mikro. Di sini contoh intensitas beban latihan bulanan pada bulan Januari dengan 4 minggu atau 4 mikro. Nah, di sini terdapat intensitas di sini mulai dari rendah, sedang, kemudian tinggi. Nah, di sini terdiri dari minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, dan minggu ke-4. Ini di bulan Januari. Latihan pada minggu pertama kita berikan yaitu latihan dengan intensitas rendah. Sedangkan pada minggu kedua intensitasnya sedang. Pada minggu ketiga
intensitas latihan yang diberikan adalah tinggi, sedangkan pada minggu keempat kita turun lagi pada intensitas sedang. Setelah ini, langkah berikutnya adalah kita memberikan atau melihat membuat grafik berat atau ringan latihan, berat atau ringannya latihan. Jadi kita membuat grafik di mana dalam satu minggu, ini adalah minggu ringan atau minggu ringan di bulan Januari ya, mikro 1 minggu pertama itu latihannya adalah ringan. Ringan. Latihan kita mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu, sedangkan Minggu adalah rest. Jadi di sini ini adalah grafik minggu ringan. Yang pertama dari hari Senin kita latihan dengan intensitas ringan, di hari Selasanya intensitas sedang, di hari Rabu intensitas tinggi, dari intensitas tinggi di hari Kamis kita turun ke intensitas ringan, kemudian naik kembali di hari Jumat dengan intensitas sedang, dan hari Sabtu di intensitas berat, dan di hari Minggu kita istirahat total karena libur latihan. Kemudian ini adalah minggu ringan. Yang berikutnya adalah di sini minggu sedang. Minggu kedua, mikro kedua di bulan Januari. Yang kedua, minggu sedang. Di hari Senin, latihan yang diberikan adalah intensitas sedang. Kemudian di hari Selasa intensitas tinggi. Kemudian di hari Rabunya kita intensitas sedang. Di hari Kamis kita sedang. Jumat kita naik lagi di intensitas tinggi, dan hari Sabtu di intensitas sedang, dan hari Minggunya rest atau istirahat. Nah, ini grafik untuk mikro kedua di bulan Januari dengan kategori minggu sedang. Minggu kedua. Baik, selanjutnya adalah grafik berat atau ringannya latihan di mikro ketiga atau minggu ketiga di bulan Januari. Ini masuk dalam kategori minggu berat. Kita dimulai dari hari Senin, yaitu dengan intensitas sedang, kemudian di Selasa naik menjadi intensitas tinggi, kemudian di hari Rabu turun intensitas sedang, Kamisnya naik lagi di intensitas tinggi, di hari Jumatnya turun pada intensitas ringan, kemudian di hari Sabtu kita naik di intensitas tinggi, dan hari Minggunya rest. Ini masuk pada minggu dengan intensitas tinggi atau latihan dengan intensitasnya berat. Selanjutnya adalah minggu keempat. Ini kita masuk lagi di minggu keempat, yaitu pada intensitas ringan. Ini pada intensitas apa yang sebelumnya kita lihat dulu. Harus kita lihat di minggu keempat, yaitu intensitas sedang. Kalau minggu ketiga tadi intensitas tinggi, karena di situ ada latihan berat terjadi di tiga hari. Nah, kemudian setelah intensitas tinggi pada minggu ketiga turun kembali menjadi intensitas sedang. Di mikro atau minggu ketiga ini berat karena ada latihan berat, 3 hari latihan berat itu terjadi di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Minggunya rest. Kemudian
pada minggu keempat kita kembali ke intensitas sedang. Di sini mikro keempat atau minggu keempat pada bulan Januari dimulai dari latihan dengan intensitas ringan, kemudian di hari Selasanya sedang, di hari Rabunya berat, kemudian di hari Kamisnya sedang, di hari Jumatnya ringan, di hari Sabtunya ringan, dan terakhir di hari Minggu istirahat. Nah, kemudian dari grafik tersebut kita melakukan penjabaran sasaran bulan Januari pada minggu atau mikro ke-1. Nah, jadi di bulan Januari pada mikro ke-1 atau minggu ke-1, karena di sini latihan kita terdiri dari 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, penjabaran program harian ini atau sesi latihan fisik itu lebih banyak karena pada tahap persiapan umum komposisi latihan fisik di sini adalah 70%, sedangkan teknik 30%. Jadi dari 6 hari ini, 70%-nya adalah untuk latihan fisik dan 30%-nya adalah untuk latihan teknik. Sehingga bisa dikatakan latihan fisik dilakukan selama 4 hari, sedangkan latihan teknik dilakukan selama 2 hari. Nah, di sini bisa kita lihat sasaran mingguan atau mikro 1. Di sini mikro 1 hari Senin. Nah, ini kita melihat dari program latihan mingguan tadi. Nah, jadi di sini yang pertama di hari Senin yang kita latih adalah adaptasi anatomi. Di sini untuk kekuatan, untuk komponen kekuatan, kemudian komponen kelentukan di hari Senin. Di hari Selasanya kita melakukan latihan khusus teknik. Nah, tapi teknik yang diberikan karena ini pada tahap persiapan umum ya, di mikro 1 di bulan Januari minggu ke-1 itu tekniknya adalah teknik dasar. Kemudian di hari Rabu latihan yang diberikan adalah daya tahan aerobik. Karena pada komponen periodisasi daya tahan pada tahap persiapan umum di bulan Januari ini adalah latihan yang diberikan adalah daya tahan aerobik serta kemudian komponen kelentukan. Kemudian di hari Kamis kita melakukan latihan yang sama dengan di hari Senin, yaitu adaptasi anatomi dan latihan kelentukan. Kemudian di hari Jumatnya kita kembali melatih teknik dasar. Teknik dasar disesuaikan dengan cabang olahraga yang kita latih. Kemudian di hari Sabtu pada mikro 1 bulan Januari, latihan yang diberikan adalah daya tahan aerobik dan kelentukan. Inilah sasaran bulan Januari pada mikro ke-1. Pada mikro 1 sekali lagi, karena ini tahap persiapan umum, berarti sesi latihan fisik lebih dominan atau lebih tinggi dibanding sesi latihan teknik. Contohnya di sini adalah program latihannya dilakukan selama 6 hari, dalam 1 minggu itu 6 hari, sehingga diperoleh latihan fisik sebanyak 4 hari dan latihan teknik hanya mendapat kuota 2 hari. Harinya silahkan boleh disesuaikan saja, ini hanya contoh. Langkah berikutnya kita membuat grafik berat ringannya latihan harian. Nah, jadi tadi kita buat karena minggu pertama di bulan Januari adalah minggu ringan, sehingga latihan yang diberikannya adalah di hari Senin ringan, di hari Selasa sedang, kemudian di hari Rabu naik, kemudian di intensitas tinggi, kemudian di hari Kamisnya turun lagi ringan,
sedang, hari Jumat dan Sabtu tinggi, kemudian minggunya rest istirahat. Nah dari sini sekarang kita jabarkan dari program mikro, kemudian kita membuat grafik, kita jabarkan lagi menjadi program latihan harian minggu pertama. Minggu pertama terdiri dari 6 hari latihan, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu minggu pertama. Program latihan Januari 2021 makro 1 atau bulan atau makro 1 ya, Januari itu makro 1 dengan mikro 1. Mikro 1 minggu ke-1 di bulan Januari, artinya minggu ke-1 di bulan Januari. Di situ tujuannya adalah kita lihat di tabel berikutnya, di tabel sebelumnya. Nah, di sini yang dilatih adalah adaptasi anatomi dan kelentukan. Di sini adaptasi anatomi dan kelentukan. Maka di sini tujuan yang kita tulis adalah tujuan latihan adalah peningkatan kekuatan atau adaptasi anatomi. Karena pada tahap persiapan umum periodisasi kekuatan adalah adaptasi anatomi. Program latihannya dilakukan di hari Senin sore jam 15.30 sampai dengan 17.30 WIB. Nah, program latihan ini terdiri dari pembukaan atau awal ya, bagian awal yaitu pembukaan, bisa berdoa ataupun setelah berdoa melakukan pelatih menjelaskan mengenai latihan yang akan dilakukan, yaitu bentuk-bentuk latihan adaptasi yang akan dilakukan sebelumnya dijelaskan pada pembukaan. Kemudian setelah pembukaan menjelaskan ini latihan yang akan dilakukan, kemudian melakukan pemanasan. Pemanasan bisa dilakukan dengan stretching statis, lari dengan jogging, stretching dinamis, abisirahnya. Nah itu nanti disesuaikan saja karena ini hanya contoh. Pada latihan inti, karena adaptasi anatomi, kita memulai dengan intensitas 40%. 40%. Kalau kita weight training ini berarti 40% dari 1RM masing-masing atlet. Nah, dilakukan sebanyak 10 repetisi dengan dengan 10 repetisi 3 set irama lancar atau smooth. Jadi karena berat bebannya 40%, hingga irama yang untuk melakukan gerakan adalah lancar atau smooth. Kemudian rest antar set 5 menit. Jadi setelah melakukan set 1, latihan ini semua terdiri latihan bench press, leg press, ini seluruh komponen tubuh ya. Bench press, leg press, bicep curl, squat, bicep, leg extension, shoulder press, leg curl, lat pull down. Nah, setelah satu ini selesai, istirahat 5 menit, kemudian melakukan lagi. Masing-masing ini dilakukan gerakannya adalah 10 repetisi. Ataupun bisa dibuat variasi dengan menggunakan latihan sirkuit. Nah, itu silakan disesuaikan dengan kondisi ataupun dengan selera pelatih. Ya, jadi ini hanya contoh. Kemudian setelah melakukan ini, penutupannya adalah melakukan pendinginan bisa dengan stretching kembali. Nah, itu ini di bulan Januari mikro ke-1 di hari Senin. Nah, selanjutnya adalah di hari mikro 1 di hari Selasa. Nah, di Januari mikro 1 di sini di hari Selasa. Latihan di jam yang masih sama, yaitu 15.30 sampai 17.30. Seperti biasa pembukaan, dibacakan doa, penjelasan. Nah, di sini tujuannya adalah peningkatan teknik dasar. Kan di hari Selasa tadi di situ sudah kita tulis yaitu teknik dasar. Jadi di sini
tujuannya adalah peningkatan teknik dasar. Pemanasan seperti biasa, melakukan stretching statis, lari jogging, stretching dinamis, geseran, dan lain-lain tergantung pelatih masing-masing. Kemudian latihan intinya adalah latihan teknik dasar. Latihan teknik dasar ini disesuaikan dengan cabang olahraga yang dilatih oleh pelatih itu. Misalkan cabang bola voli ya latihan teknik dasar bola voli. Kemudian biasa untuk penutup melakukan pendinginan dengan stretching. Selanjutnya adalah program latihan di bulan Januari mikro ke-1 minggu ke-1 di hari Rabu. Waktu latihan masih sama 15.30 sampai 17.30. Tujuan latihannya seperti yang tertulis di sana adalah di hari Rabu adalah peningkatan daya tahan aerobik. Di sini daya tahan aerobik target kita merupakan tujuan program latihannya. Nah, kemudian seperti biasa terdiri dari pembukaan lakukan doa, kemudian pelatih menjelaskan mengenai latihan daya tahan aerobik yang akan dilakukan. Jadi pelatih menjelaskan apa yang akan dilakukan pada latihan inti kepada para atletnya. Kemudian melakukan pemanasan, stretching statis, lari ringan, jogging, stretching dinamis, geseran. Kemudian di latihan inti, di sini daya tahan aerobik pada periodisasi persiapan umum itu denyut nadi 130 sampai 150 denyut nadi per menit. Nah, di sini program latihannya adalah dengan lari selama 20 menit, 200 meter lari, 200 meter jogging, dilakukan sebanyak 2 set, istirahat antar set 8 menit. Nah, ini diusahakan pada tahap daya tahan aerobik kita harus selalu mengontrol denyut nadinya tidak boleh melebihi, harus mencapai 130 sampai 150 denyut nadi per menit. Ini untuk latihan daya tahan aerobik di mikro ke-1 di bulan Januari, yaitu hari Rabu. Kemudian penutupnya seperti biasa melakukan stretching ringan ataupun dengan cooling down. Stretchingnya bisa stretching yang dibantu, PMF juga bisa. Nah, ini tergantung selera pelatih. Selanjutnya program latihan harian di bulan Januari, program latihan harian di minggu ke-1 di bulan Januari. Pada hari Kamis sore kita tadi di program mingguan tertulis adaptasi anatomi di hari Kamis. Nah, ini kita tujuannya kembali lagi di peningkatan adaptasi anatomi. Dari pembukaan menjelaskan latihan adaptasi anatomi yang akan dilakukan, kemudian melakukan pemanasan, stretching, jogging ringan, stretching dinamis, geseran. Nah, latihan intinya tidak berbeda jauh tidak berbeda dengan latihan adaptasi anatomi di hari Senin. Masih dengan intensitas 40% dari 1RM, tetapi repetisinya yang tadi 10 kita turunkan menjadi 8 repetisi. Setnya masih sama dengan irama, smooth atau lancar. Rest istirahatnya sama 5 menit. Nah, ini bagian-bagian tubuh yang dilatih atau bentuk-bentuk latihannya. Bench press, leg press, bicep curl, squat, bicep, leg extension, shoulder press, leg curl, leg pull down, dan bisa menggunakan circuit training juga, Intinya di sini adaptasi anatomi bertujuan agar tubuh kita, otot-otot kita beradaptasi dengan beban ataupun beban latihan yang diberikan, sehingga otot dan tubuh kita siap untuk mendapatkan nantinya berat atau beban yang lebih berat lagi pada tahap
kekuatan maksimal. Nah, ini contoh program latihan harian di minggu ke-1 pada bulan Januari, yaitu hari Kamis. Kemudian di hari Jumat masih mikro 1 di bulan Januari, itu tertulis tadi di program mingguan adalah peningkatan teknik dasar. Nah, di Jumat sore latihannya sama jamnya. Nah, di sini di pembukaan doa penjelasan mengenai latihan teknik dasar yang akan dilakukan, stretching statis, lari ringan, jogging, stretching dinamis, ABC running, dan lain-lain. Silahkan disesuaikan saja pemanasannya. Yang penting pemanasan harus mencapai denyut nadi kira-kira 120, karena denyut nadi pemanasan harus mencapai 120. Kemudian latihan intinya adalah latihan teknik dasar. Ini disesuaikan dengan cabang olahraga yang dilakukan. Kemudian pendinginan dengan melakukan stretching, bisa dengan peregangan PNF dan lain-lain, itu tergantung pelatih. Kemudian di mikro 1 masih di bulan Januari, pada hari Sabtu sore 15.30 sampai 17.30, di sini mulai lagi kita dengan tujuan peningkatan daya tahan aerobik. Ini hampir sama dengan di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Di hari Rabu hampir sama, yaitu melakukan latihan daya tahan aerobik. Di sini terdiri dari pembukaan, doa, penjelasan mengenai latihan daya tahan aerobik, kemudian pemanasan. Nah, ini komponen pemanasannya silahkan disesuaikan. Kemudian latihan intinya sedikit berbeda. Kalau yang tadi di sana dengan menggunakan interval, mungkin yang dari sana di awal itu di hari Rabu menggunakan interval. Di sini kita mencoba menggunakan lari fartlek selama 60 menit. Lari fartlek selama 60 menit dengan nadi kita tetap kontrol, yaitu antara 130 sampai 150 denyut nadi per menit. Setelah itu kita melakukan pendinginan bisa dilakukan dengan stretching, peregangan PNF dan lain-lain. Nah, ini contoh mulai dari program bulanan, dari program annual plan tadi selama 8 bulan tadi, kemudian di breakdown lagi menjadi program bulanan, kemudian di breakdown lagi menjadi program mingguan, kemudian di breakdown lagi menjadi program harian. Nah, ini program harian ini contoh saja, hanya di bulan Januari mikro ke-1 atau minggu ke-1. Untuk bulan Januari, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu sama langkah-langkahnya, tinggal melihat tabel-tabel sebelumnya kemudian diturunkan. Nah, catatan di sini yang pertama adalah poin 1, pada minggu pertama mikro 1 belum ada peningkatan dosis latihan. Peningkatan dosis latihan dilakukan pada tiap mikro. Jadi pada mikro 1 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tidak ada peningkatan latihan, dosis latihan. Nah, peningkatan dosis latihan dilakukan setiap pergantian, setiap minggu, atau dari mikro 1, mikro 2 baru diadakan peningkatan dosis latihan. Poin yang kedua adalah ringkasannya, latihan adaptasi anatomi bisa dilakukan dengan metode weight training ataupun circuit training. Ringkasan ketiga adalah latihan teknik dasar disesuaikan dengan cabang olahraganya. Pada poin 4, latihan daya tahan pada tahap persiapan umum dimulai dari denyut nadi 130 sampai 150 denyut nadi per menit.
Pada mikro kedua, pada kelima ringkasannya pada mikro kedua bulan Januari latihan mulai ditingkatkan. Jadi di bulan Januari secara otomatis latihan akan meningkat karena jelas pada komponen kekuatan sudah berubah menjadi dari adaptasi anatomi menjadi kekuatan maksimal. Poin 6, untuk menyusun mikro kedua bulan Februari maksudnya, mikro kedua bulan Februari sama dengan pada saat menyusun di bulan Januari mikro 1, hanya saja latihan sudah ditingkatkan bebannya. Betul. Untuk menyusun mikro 2 bulan Januari sama dengan pada saat menyusun mikro ke-1, hanya saja dosis latihannya sudah ditingkatkan. Baik, itulah penjelasan contoh sederhana program latihan selama 8 bulan mulai dari annual plan-nya sampai dengan program hariannya. Semoga video ini, tayangan ini bermanfaat khususnya untuk para pelatih ataupun atlet dalam menyusun, untuk pelatih berarti dalam menyusun program latihan, dan untuk atlet latihannya lebih menjadi terarah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.